Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Noval. Saya kelas 2B. Saya ingin mempresentasikan hasil review buku untuk EKT 1, yaitu yang berjudul Model dan Sejarah Lahirnya Pendidikan Intelektual Islam di Kampus. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengasih tahu untuk identitas buku. Judul buku yaitu Pengembangan Kurikulum, penulis Dr. Haji Siti Munawati MPDI, dan penerbit Young Progressive Muslim, tahun terbit Oktober 2019, dan tebal halaman F+256 halaman. Baik, langsung ke materi. Yang pertama, latar belakang pendidikan Islam. Pendidikan merupakan elemen utama dalam membentukkan peradaban dan karakter suatu bangsa. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, ia menjadi sarana penting untuk membentuk kepribadian yang utuh, beriman dan berakhlak mulia. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin dari Al-Quran dan hadis yang terulang kali menyebut keutamaan ilmu dan orang-orang berilmu. Kata ilmu sendiri disebutkan ratusan kali dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa Islam menempatkan pendidikan sebagai poros utama pembangunan umat. Selanjutnya yaitu pendidikan Islam di perguruan tinggi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, kampus Islam menjadi tempat berkembangnya pemikiran modern yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam, serta pendidikan tinggi Islam menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum secara integratif. Yang kedua, fokus pada pembentukan intelektual Muslim yang berilmu dan berakhlak. Yang ketiga, perguruan tinggi Islam menjadi pusat pengembangan pemikiran Islam yang konseptual dan progresif. Yang terakhir, yaitu mahasiswa dilatih berpikir kritis, analitis, dan responsif terhadap isu-isu sosial. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam. Yang kita tahu bahwa pendidikan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, dan pendidikan itu sudah menjadi pilar dakwah dan peradaban. Dahulu, masjid berfungsi sebagai ganda tempat ibadah dan belajar. Tradisi ini berlanjut melalui lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi dan majelis taklim. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia tumbuh melalui madrasah atau kita sebut dengan sekolah, bersingkat dengan STI, yaitu Sekolah Tinggi Islam, hingga IAIN, dan bahkan UIN, dan termasuk salah satu organisasi seperti NU dan Muhammadiyah ikut serta berperan besar mendirikan kampus dan Islam yang kompetitif. Selanjutnya, model pendidikan Islam di kampus. Model pendidikan Islam meliputi tauhid sebagai dasar ilmu, akhlak sebagai orientasi utama, integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan
tanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, filosofi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu manusia memiliki fitrah yang harus dibentuk secara seimbang. Ilmu berasal dari wahyu dan akal, serta pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan tidak berhenti di bangku kuliah. Baik, dari kesimpulan ini saya ingin menyimpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kehidupan dari zaman Nabi hingga sekarang. Bahkan Nabi mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sampai liang lahat. Artinya kita lahir dari bumi, dan Nabi mengajarkan kita harus menuntut ilmu sampai mati atau sampai liang lahat. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.